ketika mereka mempunyai ide kreatif yang bagus, mereka tuh berani untuk mengeluarkan itu. Oke, selamat datang di Thanks for Sharing, sebuah acara ngobrol-ngobrol santai bersama Thanks for Solution Studio. Dan obrolan kita kali ini tentang Hari Kemerdekaan. Wah, asik banget karena di bulan ini, di bulan Agustus, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia yang ke-76. Jadi untuk seluruh sahabat-sahabat TFS dimanapun kalian berada, selamat Hari Kemerdekaan negara kita. Merdeka! Belum. Merdeka. Belum kali. Merdeka, coy. Belum. Kenapa belum sih? Ini kan 17 Agustus, coy. Kita udah tahu dulu Pak Soekarno dan Pak Mohatta membacakan teks proklamasi 17 Agustus. Merdeka lah. Ya itu kan merdeka menurut ini ya, negara ya. Iya. Kalau menurutku sih sekarang belum. 2 tahun ini malah. 2 tahun ini? Kenapa gitu? Karena pandemi. Ya coba sekarang dipikir aja deh. Dalam 2 tahun ini, setiap 17 Agustus, kita ada nggak sih ngerayain kayak perlombaan-perlombaan kayak panjat pinang, tarik tambang, balap karung, makan kerupuk. Iya, ya itu dulu. 2 tahun ini loh nggak ada dirayain. Mainan kecil banget itu ya dulu. Iya. Kan pernah ikut nggak sih dulu? Pernah bang, pernah pas masa kecilku tuh itu makan kerupuk, terus Beling. gua terus Makan kerupuk, pakai nasi padang ya. terus ini kelereng terus pakai sendok tuh. Oh itu susah banget itu gila. Sendoknya ketelan. Ini kalau nggak ini apa? Kalau nggak ini masukin apa? Paku Gitu ya? di sini, Iya. ke botol. Itu kalau yang dulu mahir tuh ya, masukin begitu mungkin jago deh. Ya gitu, menurut kita ini untuk 2 tahun ini belum merdeka, coy. Kita belum merdeka terhadap kesehatan ya. Iya. Tapi kita belum kenalan coy. Masa kita ngobrol-ngobrol, kita udah sharing-sharing sama teman-teman, tapi kita nggak kenal. Kenalin dulu dong. Dari sana dulu. Siapa? Kamu siapa sih sebenarnya? Aku Adihov, aku drawing artist di Thanks for Solution. Oh, kamu drawing artis. Kasih tahu dong, drawing artis tuh ngapain? Drawing artist tuh aku kerjaannya gambar, dan gambar. Oh, gambar. Semuanya tuh ya. Semuanya. Oh, berarti yang kalau gambar-gambar yang ada di update-nya TFS itu kamu juga yang gambar? Iya, itu karyaku. Termasuk kamu berarti ngurusin media di sini juga ya? Iya, Ya. tapi konsepnya juga dibantu oleh beliau. Beliau ini siapa sih? Perkenalkan beliau. Mungkin ada yang belum tahu di sini kan? Ya, aku Tengku Fadli, saya salah satu hair artist di Indonesia. Dan sekarang mendirikan usaha TFS ini ya? Ya, Thanks for Solution. Ini udah berapa tahun sih TFS ini? TFS itu dari 2017, berarti udah jalan 4 tahun lah ya. TFS sendiri udah 4 tahun ya? 4 tahun. Tapi kamu berkiprah di dunia rambut udah berapa lama? Kalau di dunia rambut sebenarnya tuh, kalau belum profesionalnya, itu dari zaman SMP kelas 3. Itu tahun berapa ya waktu SMP? Kamu dari SMP udah motong rambut berarti? Udah potong rambut. Anjir. Tapi motong rambutnya motong rambut teman-teman aja. Oh, belum ke dunia profesional. profesional Profesional ya. itu kan yang ketika udah kita kerja dibayar itu profesional kan. Oh, masih potongin Masih ya dulu, udah dulu seneng-seneng gitu ya. aja. Kalau kamu di? Aku profesionalku tuh baru dari 2012 tuh aku mulai suka dunia gambar, Bang. Aku suka tuh, aku dulu cita-citaku jadi street art jalanan. Tuh gambar graffiti di. Jangan-jangan kamu yang suka gambarin dinding-dinding orang. Enggak, kalau Iya. aku dulu mural, Bang. Jadi Oh. kalau aku tuh no vandal. Oh. Itu terus aku mulai suka gambar digital tuh dari 2015, soalnya pas waktu itu aku masih belum punya apa-apa, Bang. HP aja belum punya, buat gambar-gambar iPad aja belum punya. Udah lah, sabar. Jangan nih. Jangan. Iya. Belum. Belum. Oh ya, dan yang belum kenal sama aku Awang. Jadi Awang perawat ya. Saya penggiat startup bisnis. Sebenarnya temannya Tengku Fadli juga sih. Ya. Dan kita Dia sambil bantu-bantu di sambil sini. bantu di sini. Karena apa ya? Kalau kita bicara sedikit lah ya tentang dunia bisnis jasa itu,
Saya belajar di dunia bisnis secara ekonominya dan ternyata ketika diterapkan itu banyak keilmuan di kampus yang ketika harus diserap di dalam kenyataan itu agak berbeda itu dan ternyata sharingnya kita asik ya buat kita sharing banget ini sampai TFS bisa di sini. Nah balik lagi nih, kalau sebenarnya nih menurut kalian kan bekerja di dunia seni lah ya, dunia jasa, dunia seni. Terus tadi bilang belum merdeka. Sebenarnya merdeka sendiri menurut kalian tuh apa sih? Ya. Merdeka menurut kalian tuh kenapa kalian tadi bisa bilang belum 2 tahun ini bahkan mungkin nggak hanya 2 tahun belakangan ini tapi juga mungkin banyak juga masyarakat di luar sana yang belum merasakan kemerdekaan. Nah tapi kalau buat kalian sendiri definisi merdeka itu apa? Definisi merdeka, kalau aku punya uang, udah itu hidup enak, udah nggak beban pikiran, nggak banyak, udah itu merdeka. Sedangkan sekarang kita mau kerja pun juga asli susah. Iya bang. Itulah ya sekarang tuh kayak yang aneh tuh ya, salah satu yang aneh dari perusahaan itu kita mau daftar kerja nih, kita mau cari pengalaman, tapi dibutuhkan pengalaman untuk mencari pengalaman, kan aneh ya? Akhirnya kan ya kalau nggak seperti kalian yang bisa mengulik potensi diri masing-masing, tidak bisa bikin lapangan kerja sendiri kan aneh juga ya jadinya. Mau cari kerjaan akhirnya nggak kerja. Benar. Apalagi lapangan pekerjaan kan sekarang dikurangin. Iya. Yang sudah dapat pekerjaan pun ada yang dipecat, di PHK. Karena PHK itu ya karena pandemi ini kan. Apalagi yang pedagang-pedagang kaki lima itu kan dia mau jualan aja kayak apa kejar-kejaran sama satpol lah apalah gitu ya. Takut kan. Itu seru anjir. Kemarin banyak banget ya kasus kejar-kejaran ya. Ada yang disiram-siram nih. Water cannon. Misal PPKM tuh dibatasin. Kenapa yang diincer selalu pedagang-pedagang kayak gitu, Bang? Gitu. Dan pedagang kecil. Padahal mereka kalau nggak kerja ibaratnya mereka kan emang pendapatannya kan per hari. per hari dari apa yang mereka dapetin Iya. itu. Dan pendapatan mereka tuh belum tentu ya, mungkin ya ada yang pedagang itu yang udah punya anak istri, misalkan dia per hari cuma dapat 50.000 atau misalkan 40.000, kotor-kotornya misalkan jelek-jeleknya lah kayak gitu. Mereka mau ngasih makan apa gitu loh. Iya. Kan kasihan gitu loh. Dapat 40-50 ribu sehari, udah punya istri, punya anak satu aja. Belum lagi tanggungan-tanggungan yang lainnya kayak Terus bayar. anaknya sekarang kan sekolah online, Bang. Beli kuotanya pakai apa ya coba? Iya sih, meskipun agak terbantu sama kuota Kemendikbud itu lah ya, itu tapi apa? lemot coy. Bansos. Bansos. Bansos beda lagi. Terus kalau menurut kamu, Fadli, belum merdeka yang kamu maksudin itu kenapa, dan merdeka menurut definisimu itu apa definisinya? Kalau menurutku sih sekarang kenapa orang-orang yang aku ngerasa belum merdeka itu kayak ibaratnya kita tuh sekarang walaupun kita bekerja dengan bidang yang sesuai yang kita suka, yang emang kita suka cintain dengan pekerjaan itu, yang ibaratnya dibilang passion lah kayak gitu. Passion. Sekarang tuh ketika kita mau kerja di bidang itu pun juga terhalang, Ces, dengan adanya pandemi seperti ini. Dan menurutku ketika rasa merdeka tuh ketika kita bekerja dengan sesuai yang kita suka, yang emang kita passion di bidang itu, kita tuh bener-bener seneng ketika menjalaninya kayak gitu loh. Dan perjalanan pekerjaan tuh tidak terhambat, tapi sekarang tuh terhambat banget karena ada pandemi seperti ini. Karena ada pandemi kayak gini, terus ada kita, apalagi kalau penggiat-penggiat seni ya, itu kayak musisi-musisi juga dibatasi mati ya. kan sekarang. Kayak dari dulu bahkan kayak kalau kayak gitu menurut kalian, menurutku sih itu kayak gitu dari dulu, coy. Iya. Kayak kita mau memerdekakan diri untuk melakukan hobi kita itu dibatasi oleh kebudayaan, omongan tetangga. Iya. Ya. Kalian pernah nggak sih kayak Iya. dibilang, kayak kamu tuh mau jadi pelukis, hidupmu mau jadi apa gitu, pernah nggak sih? Pernah. Sering, Ces. Aku Pernah, juga. Iya, kayak mungkin Adi juga seperti itu, ngerasain di bidang dia. Aku juga sebagai tukang cukur di sini, hair artist juga sempat ngerasain seperti itu. Kayak berat ya, jadi kalau pekerjaan. Nah, dan ini lagi, Ces, tahu nggak kenapa, kalau menurut sudut pandangku ya, tahu nggak kenapa orang-orang di luar Indonesia
pasti ide-ide kreatifnya tuh selalu ketika nyampe ke Indonesia, ketika kita ngelihat, anjir nih keren banget Keren sih ya, gitu karya-karya ya. mereka nih segala macem. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Karena menurutku ya, kalau di sana ketika mereka mempunyai ide kreatif yang bagus, mereka tuh berani untuk mengeluarkan itu. Dan menurutku di sana tuh orang-orangnya nggak pernah yang kayak nyinyirin hasil karya mereka. Apa Ketika gitu, ngeliat dia apa sisi gitu. uniknya di situ, anjing ini keren banget ternyata. Tapi kalau di sini ketika ada yang ngelihat orang mengeluarkan ide Idenya. kreatifnya, kalau ada orang yang nggak cocok dengan ide kreatif itu pasti dinyinyirin gitu loh, kayak ini apaan sih kayak Kayak Nah, orang nggak punya kerjaan aja. mungkin itu yang Iya. jadi ngebikin mental kita tuh down ketika kita punya Ya, ide kreatif, betul kita sekali. pengen mengeluarkan nanti diomongin sama orang-orang seperti ini, nanti dikata-katain, ini diterima apa enggak sama masyarakat segala macam. Kalau di sana enggak. Malah dibully atau gimana gitu. Makanya kenapa di sana tuh Bisa ide-ide kreatifnya selalu dikena ya. Sebenarnya orang Indonesia kayak sebenarnya kalau dilihat orang luar sana itu apa yang dibikin tuh kayak kurang lebih aja lah ya sama yang kita bikin Iya. tuh. dan mungkin juga ketika ada orang luar membikin karya, pasti ada orang Indonesia yang sempat ada pikiran punya kayak anjing ini nih kemarin yang aku bayangin Iya, kayak aku juga bisa nih tapi bikin kenapa ini, nggak aku keluarin? Ya itu karena aku ketika mau mengeluarkan banyak pertimbangan, takut nggak diterima masyarakat. Jangankan masyarakat deh, kadang ya orang terdekat kita pun kayak keluarga nggak nge-support, Kayak, dia udah ngejudge beda. Terus kalau dari Thanks for Solution Studio sendiri nih, dari TV Studio, kalian ada nggak sih sebuah campaign atau bikin apa dengan keresahan kalian ini ngerasain tentang merdeka, kebebasan, apa kalian punya nggak sih? Biar orang tuh semua tahu gitu, biar semua orang tahu anjay. Biar semua orang tahu. Ya ini kita sekarang tuh lagi ngebikin project kolaborasi bersama LA. Nah di situ kita ngebikin ada kaos sama Windbreaker. jaket windbreaker, dan di kaos itu kita ngebikin desain gambar perlombaan 17 Agustus. Jadi kayak ada gambar panjat pinang, tarik tambang, tapi di situ kita kasih tulisan ada belum merdeka. Karena menurut kita itu 2 tahun ini kita tidak ada merayakan kemerdekaan tersebut. Kayak gitu. Makanya kenapa ada hashtag belum merdeka. Jadi buat sahabat-sahabat TFS, kita punya merchandise yang udah dikaryakan oleh TFS Studio. Yang gambar siapa yang gambar? Adi. Aku Sang drawing artist. dari Iya. artis. Oke, dan inilah kita bisa lihat produknya dari TFS Studio. Nah, itu dia tadi merchandise dari TFS Studio kolaborasi bersama LA Zone yang sudah di dalamnya tersirat makna-makna belum merdeka yang dari tadi mereka ceritain, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tentang bagaimana sih kehidupan mereka selama berkarya, mereka apakah merasakan nikmatnya, indahnya kemerdekaan itu selama ini. Nah, sebelum itu kita pamerin dulu kali ya, kita pamerin produknya TFS XLA Zone anjay. Nah, jadi buat teman-teman nanti bakalan mulai dijual kapan sih? Mulai hari Rabu sudah bisa dijual ya? Ya, Udah bisa didapetin ya, ya. kan? Karena besok kan hari libur. Iya. Ya kan? Benar. Jadi hari Rabu sudah bisa teman-teman dapetin. Ini tayang hari apa ya? Berarti kalau ini tayang hari Jumat atau Sabtu, berarti pokoknya ini tayang udah bisa didapetin aja ya? Ya, kan? pokoknya ini udah ada di YouTube, udah ada di Instagram, udah bisa di order. Se-Indonesia bisa order Bisa ya? Indonesia. Nah, boleh Luar dong negeri dilihatin. bisa. Sekarang ini kalau ini box eksklusifnya yang nanti akan di giveaway ya. Iya, ini Ya. giveaway. Jadi Wih. nanti untuk box eksklusif ini cuman ada 5. Ada 5 doang. Ada 5 doang. 5 pieces Nah, doang. jadi kalau misalkan yang box yang eksklusif ini, kita emang sengaja ngedesain boxnya ini emang terbentuk dari kayu sama akrilik gitu. Terus nanti ini, dan menariknya di sini, setiap box dari yang spesial sampai yang biasa, yang box yang biasa gini,
itu tangannya Adi semua dalam menggambar. Ini digambar manual. Manual. Jadi nggak ada kita Iya. cetak-cetak sama sekali. Jadi di gambar ini nggak ada yang sama. nggak ada yang sama, Oh. beda-beda. Iya. Berarti beli satu dan beli yang lain pasti beda semua. Beda. ya? Beda-beda. Karena kan emang kerjaan tangan kan. Kerjaan Dan ini kalau giveaway ini kan dia cuma 5 box. Nah, mungkin kayak boxnya ini kan bagus nih, kayu Iya. udah digambar. Mungkin bisa dipakai buat nyimpen-nyimpen yang lain ya. Jadi nggak kebuang. Nggak kebuang. Nyimpen kenangan sama dia bisa nggak? Anjay. Udah tahan. Jangan dikeluarin di sini. Nggak. Gitu. Kuat aku. Kuat. Awang kuat. Iya. Nah, Terus isinya apa aja ini? Kalau jadi untuk isinya? ada jaket, windbreaker, terus ada kaosnya juga. Teasernya juga. Dan ada gift dari LA Zone itu ya. Iya, itu. Oke. Kalau untuk kaosnya sendiri itu kayak apa sih? Kalau yang satunya gini, coba dipegang dulu. Nah, jadi contohnya kayak gini. Nah, ini kan emang kerjaan tangan ya dan nggak bisa harus sama semua. Jadi artnya tuh beda-beda. Oh iya ya. Iya. Nah, ini sebenarnya ini kan dari apa bahan kardus gitu kan. Ini juga sebenarnya nggak bakalan bisa kebuang juga. Mungkin teman-teman yang emang suka dengan karya-karya dari tangannya Adi, ini nanti bisa mungkin kalau misalkan nggak mau pakai boxnya, ini bisa kita potong, Iya, dikasih dijadiin frame. frame. Jadi Ini bisa- mahal cuy kalau dijual. Ya mas. Ini mahal dia. Tapi ini Iya, kita iya. kasih kan Gratis. gratis Dalam gambaran dia. paket penjualan ini Mm-mm. ya. Ya. Isinya dia ada kaos sama jaket windbreaker. Oh, kalau Apa yang mau untuk dilihat? ini biasa, gimana? Nah jadi mungkin Adi bisa ngeliatin. Ini Adi Kalau sekarang bisa. ini kaos yang hitam. Ini warna hitam. Ada gambar-gambarnya. Jadi di sini ada gambar kayak orang panjat pinang. Oh ini yang tadi kalian ceritain, ada Ya. games-games biasa permainan di 17-an Iya, itu. ini ada panjat pinang, terus kayak tarik tambang. Ini juga anak-anak muda lah. Ya, Kayak itu gitu. kasihan itu yang bagian Ah. keinjek itu ya. Itu adalah kita itu, yang injek adalah marah-marah. Gitu. Terus di sini juga apa? Liatin dulu di Nah, diri di sini coba. mana? Belum di Oh, belakang. Nah, di sini juga ada LE-nya juga. Ya, LA Zone Terus ya, nanti, kolaborasi ini kita nih ya. yang paling asik nih, belum merdeka. Kayak gitu. Dan warna-warnanya tuh kita ngambil dari warna-warna ciri khas Sport Solution jadi kita karena tuh warnanya itu melambangkan kesemangatan dulu bang. Warna-warna semangat kan kita pakai warna-warna neon dan iya ceria, yang terutama warna LE kan merah tuh. merah putih. Dan kebetulan ya menurutku kita berkolaborasi dengan LE tuh. LE ini Indonesia banget cuy. Asli. Merah putih. Merah. Nih kayak akun ini udah LE banget gak sih? Dan di dalam area LA Zone itu juga di mana tempat komunitas-komunitas. Iya, di nah aku situ. senengnya gitu. Jadi kayak itu LE Zone tuh mendukung banget hobi-hobi sama komunitas-komunitas anak muda. Jadi kayak ide-ide kreatif anak-anak muda di Indonesia tuh selalu disupport. Dikasih wadah itu lah. Dikasih Iya, wadah. dikasih wadah. Nah, aku Tempat senengnya kita itu menyalurkan. gitu loh. Kayak gitu. Keren. Oke lah. Mungkin jaketnya ya. Jaketnya di mana sih? Tadi. Ya nantilah pokoknya akan kita tunjukkan. Nanti kita Terus kasih yang gambarnya warna di putih sini ya. nih baju. Oh, ini yang versi warna Iya, putihnya ada ya? t-shirtnya, kaosnya ada dua warna, Dua warna. hitam sama putih. Ini warna putihnya kayak gini. Tuh. Nah, Asik ya. Lebih nyala kan gambarnya, Nyala. warna-warnanya juga. Warna-warninya. kayak gitu. Cuma kalau buat kaum-kaum yang suka jorok, mending yang hitam ya. Seperti saya, jorok. Padahal kalau putih lebih asik ya, lebih kelihatan sepertinya yang warna. Mungkin jaketnya dibuka aja ya, biar teman-teman bisa lihat. Ya boleh. Ya. Nah, untuk jaketnya gambarnya gini. Jadi emang artworknya Adi Hmm. kita Ini gabung. gambar juga ini, Gambar juga. digambar tangan sendiri untuk Iya. desainnya. Heeh. Gokil. Ada LE-nya juga. Kalau ini lebih ke identitasnya sini lah ya kalau Iya, kita- heeh. Di sini lebih kayak apa genrenya apa di kalau kamu gambaran kayak gini? Ini abstrak
karakter lah. Abstrak. Iya. Kayak gitu. Oke, kita simpan lagi dulu untuk merchandise-nya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin ini bisa langsung DM ke Instagram Di Instagram atau ke WA yang sudah tertera juga ada di Instagram. ada link in bio-nya. Atau yang mungkin berada di Yogyakarta bisa langsung datang ke TFS Studio. Iya. Ya, langsung bisa datang mungkin ke kalau studio. yang di apa? Yang di luar Yogyakarta bisa menghubungin Instagram kita Dan atau nanti misalkan dikirim, menghubungi ya. ke admin, kayak gitu. Nah, itu dia tadi merchandise dari TFS Studio yang digambar langsung oleh senimannya sini Inggris. Inggris dan diprakarsai oleh penggagas TFS sendiri. Dan itu bisa kalian dapetin, pokoknya video ini tayang kalian sudah Iya. bisa langsung dapetin. Dan harus tahu juga ini emang bener-bener limited edition. Limited edition. Jadi tidak diproduksi banyak ya. Iya. Dikit doang. Cuma sekitar berapa sih? 22. 22. Jadi hanya ada 22 item. Ya. Buruan, segera langsung hubungin. Baik lagi nih, kita ngobrol nih. Kemerdekaan. Sebenarnya ya kalau kalian bilang belum, aku juga sepakat nggak sepakat sih ya kalau dibilang merdeka belum. Sepakatnya, nggak sepakatnya dulu kali ya. Nggak sepakatnya karena ya memang kalau secara resminya Indonesia sudah memiliki kedaulatannya sendiri, punya negara sendiri, aturannya sendiri. Setelah berapa ratus tahun, Ratusan ratusan tahun kita dijajah oleh negara sebelah ya kan, dari yang Eropa ada. Berarti Indonesia ini mungkin suku budayanya banyak, ceweknya macem-macem bentuknya itu Asik. karena dulu penjajah itu banyak datang ke sini. Iya. Mungkin yang dari Eropa datang ke sini, ada yang blasteran Indo. Iya. meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak, Ada. coy. Juga baru Sisa-sisa. Iya kan? Iya kan? Berarti sebenarnya ada untungnya juga kita dijajah, jangan-jangan ya. Memperbaiki varietas. Iya, itu bang. Ya kan? Ada yang agak Chinese, Japanese. Iya, Ya kan? benar. Ya. Karena memang dulu mereka datang ke sini semua ya. Ya, aku Ada baru yang- kepikiran sih. Iya kan? Makanya kalau ini kan, kalau kamu kan kayak agak Arab-Arab ya, ada agak Arab-Arab. Kalau aku agak Mongolia. Mongolia ke Zimbabwe lah. Agak jauh ya. Tapi secara kedaulatan kita sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa punya aturan sendiri. Cuma aturan di Indonesia agak gimana gitu ya. Kalau kita ngobrol dikit deh tentang aturan PPKM ya. Aturan PPKM. Sebenarnya sih kalau aku ngelihat aturan PPKM tuh bagus ya. Jadi kita kayak dibatasin supaya tidak, kan penularan coronavirus itu kan karena terjadinya interaksi secara berdekatan, akhirnya pindahlah tuh virus satu Ya. dari individu ke individu lain. Orang dibatasin gerakannya. Sebenarnya bagus ya. Ya. Cuma kenapa tidak dikasih wadah untuk kita tetap bisa menghasilkan sesuatu gitu Ya. loh. Iya, ibaratnya kayak lebih ke solusinya sih. Iya. Solusinya tuh nggak Tidak dapet. tidak solutif kalau orang Solutif. dikasih solusi Kalau tapi tidak menurutku, solutif. iya. gitu. Jadi agak aneh juga. Makanya di situ di satu sisi juga aku ngerasa kebijakan, bahkan nggak usah nyalain pemerintah deh, kebijakan pemerintah. Bahkan dari masyarakatnya sendiri juga bahkan bisa jadi saling serang anjir. Iya. Ada kasus kemarin terakhir kayaknya di daerah Sumatera gitu apa di mana ya? Kenapa tuh? Yang ada orang sakit malah digebukin tewas. Iya, itu kan goblok banget. Ah, ya, aneh ya. Goblok menurutku. Bukannya maksudnya dia sakit, dikasih haknya dia. Soalnya kan kalau merdeka identik sama hak ya, hak yang sudah kebebasan gitu kan. Maksudnya dikasih haknya untuk dia bisa mendapatkan fasilitas kesehatan, itu malah digituin. Iya. Ya ampun. Jadinya orang jadi kayak takut nggak sih? Iya, kalian kalau sakit batuk kayak gitu, parno sendiri nggak sih? Iya, jadi Parno, kayak Bang. kadang kita kayak ngerasa kayak nggak enak gitu loh. Iya. Ini nanti takut dikira ini lah Penyebar apalah. penyakit Iya. lah. Batuk dikit, nanti pas kita beli apa gitu kan, batuk dikit. Nanti disensitifin. Nanti segala pasti macam. orang kira kita COVID nih. Iya. Nih. Jadi nggak enak sendiri sama takut sendiri sih bang. Mm-mm. Mungkin itulah yang dulu dibilang kali ya.
perjuangan kami lebih mudah karena melawan negara asing. Iya, daripada Perjuangan melawan kalian negara melawan sendiri. negara sendiri. Ya, itu. Iya, masyarakat itu. sendiri. Itulah yang benar-benar Makanya. kelihatan sekarang. Ya. Gila. Tapi kalau seandainya nih, kalau kalian sekarang nih sebagai pekerja-pekerja seni, kalian sebenarnya udah ngerasa merdeka belum sih untuk bisa berkarya, untuk bisa kalian bekerja dengan karya kalian? Itu kalian udah merasakan kemerdekaan belum? Kalau misalnya kemerdekaan itu kita kaitkan dengan kebebasan misalnya kayak gitu. Kalau aku ngerasain sendiri sih Bang, aku ngeliat sendiri belum sih. Soalnya teman-temanku juga banyak yang bikin seni kritikan, itu visual kritikan, gambar-gambar kritikan tuh, tapi juga ada teman-temanku tuh yang bikin kayak gitu, katanya pemerintah harus dikritik ya. Ya. Gitu. Tapi ketika mengkritik, nggak boleh. Teman-temanku ditangkap, diburu Bang, bahkan. Iya, bahkan yang kemarin sempat viral itu ada yang bikin gambar Pak Presiden kita, terus dia bikin apa itu, not phone kayak gitu tuh. Iya. Sebenarnya saya nggak ngerti sih maksudnya. Iya, Nggak, harus- itu tapi kayaknya itu sebuah kayak makna tersirat banget ya, dan itu Iya. kayak dicari ya sekarang. Iya. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh mintanya dikritik, tapi kan kita ngeritiknya dalam segi apa dulu nih? Kalau anak-anak seni ya tahu sendiri lah Bang. Ya. Iya. Kritiknya ya asik lah gitu. Nggak belak-belakan ya. Nggak belak-belakan. Kita berkarya, dengan berkarya kita mengkritik gitu. Teman-temanku pada diburu Bang, banyak. Iya, Teman-teman sekarang gambarmu pekerja tuh. seni. Banyak teman-teman yang street Iya. art, jalanan-jalanan tuh banyak. Yang gambar tembok-tembok segala macam sekarang kan diburu. Harusnya Pekerja yang seni. keburu. Yang Kenapa diburu kenapa tuh- nggak koruptor Iya, nggak diburu? Itu Itu diburu juga. Diburu juga. sebenarnya. Kalau ya. menurutku Nggak, ya. tapi menurutku dari segi media ya kayak nggak tapi- heboh. Nah, itu dia. Yang Aneh heboh gitu itu loh. kalau yang sudah ketangkep doang. Iya. padahal itu nggak ada seninya Bang. Iya. Mana ada seninya nyuri punya yang bukan haknya? Mati aja. Iya lah. Harus bersih lah Iya. negara kita ini. Negara kita ini kaya. Iya Bang. Tapi kalau segi dari kemerdekaan tuh nggak menurut tentang segi pekerjaan yang seperti itu aja sih. Mungkin Iya. kayak merdeka kayak tentang pekerjaan kita dengan orang-orang terdekat yang tidak didukung apa segala macam itu menurutku kurang merdeka. Oh, kamu ada juga. yang nggak ngedukung kerjaanmu? Ya mungkin Adi juga ngerasain juga. Ada Bang. Berarti kalian pernah Kalau ada menurutku momen sih dimana kalau pekerjaan orang yang di bidang seni ya art kayak gitu nggak mudah menurutku untuk mendapatkan pengakuan, bahkan untuk orang-orang terdekat pun juga susah. Gimana tuh? untuk Gimana, itu. gimana? Ya kayak aku contohnya ada ceritanya pasti kan? ya kalau aku contohnya kayak orang terdekat. Menurutku orang terdekat itu kayak orang tua. Tuh. Orang tua aku dulu emang bener-bener nggak yang ngasih kebebasan anaknya untuk berekspresi seperti apa yang emang mereka suka seperti apa, itu nggak dikasih kebebasan. Menurutku itu kurang merdeka, dan ini pun juga sampai saat ini walaupun mereka sudah sedikit-sedikit mulai mendukung, tapi pasti masih ada beberapa yang tidak disetujui sama mereka. Dulu sebenarnya orang tuamu tuh pengennya apa sih, kalau kalian boleh cerita nih sedikit nih? Bukannya, tapi tidak ada dalam hal mengejudge orang tua kita Enggak, salah ya. enggak, Berarti kan ada enggak. maksudnya. Karena itu ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Ada Emang orang plus tua minusnya. kalian sebenarnya pengen apa sih? Kalau dulu orang tua aku tuh aku pengennya jadi ya pengusaha lah Bang. Pengen jadi pengusaha, pengen buka usaha sendiri. Itu usahanya tuh ya yang kayak jualan apa gitu kan. Terus aku tuh dulu ya itu suka gambar-gambar gitu. Terus pernah tuh aku dibilangin sama ibuku lah gitu. Pokoknya aku pengen HP lah dulu, pengen HP gini kan. Terus ya itu makan kertasmu gitu, makan kertasmu yang kamu korek-korek tiap hari tuh dimakan gitu. Coba tuh bisa ngasilin duit nggak? Itu pernah sekali. Waduh, agak keras juga ya. Terus aku bilang lagi, minta motor bapakku Bang. Pak, dulu zaman-zaman Satria FU Bang. Wah, itu kayak paling ganteng coy. Itu paling keren coy. Paling keren Iya, coy. kalau misalkan di zaman SMA aku, kalau misalkan pakai Satria, itu pasti Iya. ngeboncengnya cewek-cewek cakep. Asli dari sama di tempatku Iya nggak juga. sih? Pokoknya Kayak pakai cewek tuh ngeliat kayak wah, itu "Ini paling cowok keren sendiri." Ada lagunya kan sampai kan, Nek Ra FU, aku Ra I love Ora you. love you.
Itu pernah tuh, zaman-zamannya Satria FU tuh, pernah aku bilang sama bapakku, Pak, aku pengen Pak motor apa gitu. Motor itu Satria FU. Bunuh dulu bapak. Kamu kerja aja, enggak, kamu cuma bisanya ngorek-ngorek kayak gitu, gambar-gambar nggak jelas gitu lah. Dari situ bang, aku mau tunjukin nih sama orang tua aku bisa nih ngasilin duit dari aku iseng-iseng kayak gini, gitu. Nah itu dia ada plus minusnya. Ya. Mungkin Ya. minusnya dia tidak mendapat dukungan dari orang terdekatnya. Ibaratnya kan itu kan sama aja kayak patah hati ya. Iya. Kayak gitu. Orang terdekat loh, orang tua tidak mendukung support kita. Tapi plusnya kalau orang tua nggak seperti itu, mungkin kita nggak bisa sampai saat ini. Karena nggak ada triggernya gitu loh. Tidak ada motivasinya ya. Motivasinya kalau aku ngerasanya kayak ketika orang tua aku seperti itu, kayak ngerasanya kalau orang tua aku nggak kayak gitu, aku mungkin nggak ada semangatnya untuk membuktikan ke orang tua. Jatuhnya sebenarnya sih dendam, tapi dendam itu positif, paham nggak sih? Punya ambisi gitu. Punya ambisi kayak nih aku kasih lihat nih pekerjaan yang aku pilih itu nggak salah, dan kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Terus aku nunjukin ke orang tua aku pertama tuh dulu pas aku ikut sebuah event tuh di Jogja, sebuah event. Di situ dia kompetisi gambar, bikin cover album, adalah cover album band, dan di situ aku juara 2, dapet ya lumayan sih. Terus aku buktiin ke orang tua aku. Duit itu dapat duit. Duit. Buktiin ke orang tua aku bisa dapat uang dari coret-coretanku yang nggak jelas. Berarti bisa kita bilang dendam dan sakit hati itu bisa dikonversi menjadi motivasi, coy. Asli. Terus bang, Iya. aku pahitnya juga udah pernah dapet nih dulu. Aku dulu cita-citaku kan, yang tadi aku bilang, aku pengen jadi street art jalanan. Aku lakuin bang, iseng aku. Ya emang aku salah sih kalau itu. Aku ngegambar tembok orang di jalan, tapi aku tanpa izin, ilegal. Salahnya tanpa izin. Terus itu aku mulai gambar tuh jam 1 malam, pagi ya, 1 pagi. 1 pagi. Gambar berlima di daerah Magelang. Itu berlima, terus aku gambar sama teman-teman tuh, nggak tahu bang, kalau udah diintai dari belakang sama petugas. Nah tuh Tangkep. dan setelah kelar gambar itu kita ditangkep. Arti masih baik dong petugasnya. Iya. Dibiarin selesai. Ini kayaknya bagus nih gambarnya ini. Ditangkep. Habis itu sisa cat itu disuruh mandiin ke badan kita. Habis itu kita ditangkep tuh ke Polsek, kalau nggak Polres tuh. Digiring tuh 5 orang di situ, dimandiin bareng-bareng dari jam 3 pagi sampai kelar, sampai dikasih sabun sih dulu. Kasih sabun, suruh ngabisin 1 sabun itu. Kalau sabun itu belum habis, kita nggak boleh pulang gitu. Habisin gimana? Makan. Gosok terus. Gosok, Bang. Gosok terus. Terus paginya kita dapat surat dari kantor polisi, suruh ngecat lagi temboknya warna putih. Tuh, dulu pahitnya tuh. Aku sampai bapakku, ibuku, udah tuaku habis aku sama orang tuaku pas waktu itu. Berarti itu kali ya yang mungkin harus jadi salah satu perhatian pemerintah kali ya. Dan mungkin beberapa juga sudah sebenarnya memperhatikan ya. Iya. Jadi street art itu kan sebenarnya juga bagus ya. Iya, Bahkan di luar negeri itu kan banyak juga. Tapi ya. sayangnya kita tuh nggak dikasih wadah. Ya kalau dulu bang, kita nggak dikasih wadah, belum ada wadah gitu. Kalau sekarang ya 1-2 adalah Iya, beberapa. Tapi itu pun nggak yang luas, nggak bahkan bebas. cuma di kotak-kotak disampaikan gede. kayak gitu kan, ini ada dinding siapa street art artis apa sih sebutannya? Iya, street art. Ya kan, street artis yang mau gambar kayak gitu. Contohnya kayak mungkin sekarang kalau di Jogja ya, kalau aku lihat kayak di Kridosono. Iya itu. Itu kan emang menurutku kayak ngelihatnya udah dibebaskan gitu loh. Ya, itu ada Siapa yang wadahnya. mau berkarya di situ tuh, itu menurutku bagus sih. Itu salah satu sahabatnya El Azon juga tuh kayaknya ada di situ juga itu yang gambar itu. Setahu saya ya, setahu saya. Gambar di tembok boleh, yang Dikasih penting wadah. jangan nyoret-nyoret gak jelas atau vandal gitu. Ya. Itu bikin kacau Iya. Jadi dinding-dinding kota lah gitu, Ya, cuma coret-coretan doang gitu.
Karena menurutku kayak gini sih, kalau aku nih bukan pekerja seni ya, aku anaknya eksak banget anjay. Kalau menurutku tuh ya, jelek itu dan bagus itu memang benar relatif. Iya, relatif. Jelek itu cuma gara-gara banyak yang tidak suka. Iya. Kalau bagus itu mungkin ada yang suka tapi belum tentu cinta. Iya. Nah, makanya itu dia karena tingkat bagus dan mencintai itu setiap orang berbeda ya kan. Sama kayak cewek lah, kalau cewek kan mungkin ada cewek nih. Kita kalau cowok ya, ini maaf nih para pemirsa. Kalau kita ngelihat cewek jelek itu kayak paten lah, paten. Tapi sepaten-patennya itu masih ada yang mau, berarti kan masih Iya. ada yang lihat dia cantik kan, Taste. taste-nya kan. Iya. Tapi kalau ada Selera. cewek cantik, belum tentu kita ini Kita cantik nih. belum tentu kita suka Belum juga. tentu kita suka Iya. gitu. Karena bukan taste-nya kita. Karena Ya, dari sama. dulu kita tuh kayak digojlokin sama hal-hal yang pasti-pasti aja Iya, kayak. sama sebenarnya Iya. kayak pekerjaan seni itu kayak gitu juga. Tergantung kita membentuk pasar aja lagi. Nah, itu terus kamu gimana kalau membentuk pasar akhirnya kamu bisa membentuk ini sendiri, TFS ini yang di dunia rambut ini kan salah satu apa ya? Pedoman lah ibaratnya, orientasi dari beberapa barbershop atau studio-studio rambut lain banyak yang berorientasi ke sini, melihat ke sini jadi bahan perbandingan. Nah, itu Iya. kamu gimana sih dalam membentuk nilainya TFS ini sendiri tuh? Kalau aku sih sebenarnya bukan menyebut kalau TFS ini tuh sebagai barber terbaik ya di Yogyakarta atau di Indonesia. Tapi kami itu di sini aku selalu membentuk anak-anak di sini untuk membentuk gimana caranya kita membentuk rambut yang baik, bukan menyebut diri kita yang terbaik. Kayak gitu. Dan nanti ketika kita bisa membentuk itu, pasar bakalan ngikutin sendiri sesuai tes mereka. Ya, betul sekali. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan aku suka seperti ini, ya udah aku membentuk karakterku seperti ini, aku membentuk tesku seperti ini, ya udah orang bakalan datang berbondong-bondong sini tuh yang emang sesuai dengan tesnya TFS. Ketika ada orang yang tidak sesuai dengan tesnya itu datang ke sini dan dia kayak cuman kayak pengen mencoba kayak aku pengen coba ke TFS kah. Ketika dia datang sini, dia ngerasa kayak yang biasanya dia potong rambut kayak misalkan kayak potong rambut di pinggir-pinggir atau biasa kayak gitu yang kayak biasa pengen potong sekedar rapi aja, itu kan pasti dia taste-nya tuh kayak pengen ya udah sekedar rapi, potong, rapi aja pendek potong gitu, kayak gitu loh. Ketika dia datang ke sini itu menurutku bonus karena pasar yang aku tuju tuh bukan orang yang seperti itu. Pasar yang aku tuju yang emang orang-orang yang memiliki tes yang sesuai dengan TFS, yang emang dia perhatian dengan rambutnya, penampilan dia, kayak gitu loh. Jadi ketika dia emang udah cocok dengan tes di sini, mau harga berapapun, dia pasti bakalan nyamperin. Worth it aja sih. Bang. Worth it Iya, aja, worth it, sesuai iya. kebutuhan, sesuai kebutuhan. Susah nggak sih kamu bisa sampai punya pasar sendiri? Soalnya kan ya, kita tuh dari dulu tuh kayak misalnya kalau mau potong rambut nih ya, pas sekolah itu guru tuh kan kayak nggak mandang ya, misalnya rambut kita tuh sebenarnya kita rapi ini. Iya. Kalau dulu pakai minyak rambut lah, apalah itu kan yang klimis-klimis. Iya, pokoknya jadi mengkilat. Dulu orang aring, panco. Iya. Kalau pokoknya kepanasan jidat mengkilat aja udah, pokoknya dilap begini licin aja. Itu misalnya toh panjang tapi rapi, itu kan sebenarnya kayak no problem ya. Iya. Tapi kan dulu kayak tempat kalian sama nggak sih acuannya itu nggak boleh ngelebihin telinga sama alis. Sama. Iya, Iya kan? benar. Iya kan? Harus bros. Dan yang agak lucunya kalau aku ya dari sudut pandangku, guru-guru tuh selalu bilang kayak yang penting rapi. Nah, Iya. rapinya dia tuh standarnya seperti apa nggak pernah dijelasin. Nah itu dia mungkin ini Rapi itu kan banyak. Itu dia. Misalkan ya kalau rapi ya, mungkin ya kalau misalkan orang datang ke studio, Mas, aku pengen minta rapiin aja. Kalau sekedar rapi ya, aku nggak bakal motong dia, Ces. sisirin aja. Kasih pomade, sisir yang bentuk bener-bener rapi, udah rapi itu namanya. Itu dia, ini mungkin Komunikasi. jadi harus agak dibenahi ya ini aturan. Iya nggak sih? Iya, aturan-aturan sekolah ini mungkin Rapinya dia tuh belum jelas. Ya, sekalian mungkin kita titip pesan ini ya ke Ke sekolah-sekolah sekolah, mungkin ke ya. Menteri Ke guru-guru. Pendidikan ini.
tolong itu diperjelas definisi rapi. Rapi. Jelasin dulu rapi menurut dia itu seperti apa. Kalau seandainya rambut nggak boleh standarnya nggak boleh ngelebihin alis, nggak boleh ngelebihin telinga, Iya. nggak boleh kena kerah baju misalnya kan tempat. Heeh. Tapi kalau panjang sebelah pendek sebelah kan nggak rapi juga ya. Iya, makanya aneh kayak gitu loh. Kalau nggak boleh segini ngelebihin apa? Alis. Alis sama kuping berarti muhak boleh. Oh, nah itu dia. Boleh kan berarti? Boleh harusnya. Iya. Makanya harus diperjelas Nah, gitu jadi loh biar standarnya. Soalnya biar gini, biar anak-anak muda kita itu keren juga, coy. Iya. Kalau Inggris lah. Inggris. Inggris. Kalau masuk, kalau kita lihat di TV-TV film-film barat tuh kan kayak anak-anak high school-nya. Iya. Itu keren-keren ya, kayak Iya, mereka bisa bener. styling apa segala macem. Rambutnya diijo, Iya. diinin, gitu kan? Sekolah. Anak sekolahan kita ya lah. Paling nggak dikasih standar lah rapinya itu seperti apa. Ya, harus ada. Mungkin harus ada model tertentu gitu. Iya, penyesuaian gitu juga. Kan kasihan juga kalau misalkan kayak kepalanya kecil dipotong babat habis. Kan malah jadi kelihatan cacat. Iya. Aneh. Ada temen gue kayak gitu. Aneh cuy. Kayak kepalanya. orang itu sakit malah panas. membikin murid-murid mereka tuh tidak terlihat bagus cuy. Iya. Pentol korek coba. Coba dikasih standar gitu loh. Iya. Ada standarnya. Betul, Jadi betul. bagus kayak gitu loh. Jadi dilihat enak. Standar model lah ya. Jadi nggak kelihatan orang Indonesia tuh kelihatan jelek semua. Iya. Kalau orang luar mau dipotong kayak gimana pun bagus. Padahal penjajah dulu sudah susah-susah ya nyisain apa, bikin keturunan di sini kan ya biar ada yang mirip Inggris. Iya. Ada yang Mongolia. Japanese, Mongolia gitu ya. Zimbabwe. Iya kan? Tapi disuruh potong pelontos. Nggak menyesuaikan kan akhirnya. Mesti kalau kayak gitu tuh pas tiap hari Senin, Bang. Pas upacara. Asli upacara. Tuh kan? Kembalinya nggak dapat solusi lagi kan itu. Tapi anak sekarang jarang upacara nggak sih? Online. 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 Loh Aneh sekarang juga zaman sekarang ada beberapa customerku anak masih sekolah, mereka dibebasin loh rambut panjang. Karena kan online. Iya. Ada temanku, Bang, kemarin sekolah online. Tapi kan sebenarnya sama-sama masih sekolah. Ekstrakurikuler, Bang. Dia renang online. Bayangin coba. Renang online. Di bak. Dia di depan TV. Arthur. Tapi nggak apa-apa sih bagus renang online. Renang Jadi kan kalau online. yang cewek kan bisa lebih ekspresif ya. Kalau berenang kan. Kalau mungkin kalau sekolah kan pakai seragam renang gitu ketutup gitu. Tapi kalau seandainya ada yang pengen ekspresif renang Bikini. pakai bikini gitu kan. Ah. Memang guru. Nggak masalah ada. online tadi, Ces, sebenarnya ya. Ah. Kan online kan sebenarnya kan sekolah sudah menuntut rambut harus rapi apa segala macam. Tapi online kan sebenarnya sekolah juga. Kalau emang dituntut emang harus rapi ya udah, kalau ketika online ya emang harus rapi juga ketika menghadap gurunya. Rambut nggak boleh. Itu nggak tutupin ngaruh loh sebenarnya supaya dalam rapi. pekerjaan loh. Misalkan pelajaran segala macam. Iya, Iya kan? sepakat. Iya nggak sih? Iya. Ya kalau emang pengen memberi peraturan kalau sekolah emang harus rapi, nggak boleh rambut panjang, nggak boleh ngelebihin alis, ya harus ditaatin walaupun online ya. Ya. Itu namanya tetap sekolah loh. Jadi itu dia ya yang kalau kita misalnya Bajunya dimasukin. bicara masalah. Online bajunya dimasukin. Ih, tapi kan kelihatan cuma segini. Iya. Itu dia yang mungkin yang harus jadi salah satu, mungkin ini pelajaran untuk pemerintah dan masyarakatnya juga ya. Soalnya kan yang namanya peraturan itu kan dibuat oleh para pemimpinnya untuk ditaati oleh masyarakatnya ya kan. Sebenarnya jadi nggak adil juga kalau seandainya peraturan itu hanya untuk masyarakatnya, pemimpinnya tidak melakukan. Kayak misalnya tes antigen, tes PCR sebelum keberangkatan dulu. Mungkin kalau sekarang nggak banyak beritanya, tapi kalau kasus-kasus di awal-awal pandemi, para pejabat-pejabat daerah mau ada urusan rapat luar kota segala macam, mereka nggak juga untuk harus tes segala macam. Iya. Nah, Nggak memberikan contoh yang baik kan iya, namanya. justru itu. Padahal kita dididik di sekolah, Iya. ya pokoknya rambut segini, gini, aturan sekolah gini gitu, harus Iya. ditaati. Makanya. Jadi mungkin ya ngelihat sekarang perkembangan zaman juga, mungkin harus banyak yang dirubah ya. Mungkin bukan hanya Ya. peraturan, tapi budaya dan gaya. Ketika mau memberi suatu
peraturan, ya harus kasih lah solusinya apa. Tapi kalau budaya jangan dirubah, Bang. Kenapa tuh? Nah, ini kita seru nih. Kenapa budaya jangan dirubah? Soalnya budaya itu warisan, Bang. Gitu. Jadi setiap daerah itu punya budaya masing-masing dan itu nggak bisa dirubah. Gitu. Kalau gaya mungkin masih bisa lah. Ini budaya dalam konteks budaya adat istiadat atau apa? Karena gini deh, kalau kita ngobrol seandainya, ibaratnya sekarang budaya berpakaian nih. Itu sebenarnya agak jadi rancu ya kalau menurutku ya, kalau budaya dalam berpakaian. Kita lihat budaya pakaian Jawa. Pakaian Jawa nih, baju. Maaf nih ya, bukan saya menyinggung salah satu ini, tapi kayak pakaian Jawa, pakaian Kalimantan. Itu kan sebenarnya terbuka. Baju Jawa Ya, kan yang kemben segini. Ya. Kalau ya. Bali juga. Ya. Terus baju adat Kalimantan tuh kan kayak rompi terbuka. gitu kan, rompi tangannya. Tapi ketika kita melihat salah satu, ya bukan salah satu ya, orang lah kalangan tertentu kayak gitu yang dia ikut hype yang sekarang maksudnya bajunya lagi kemben-kemben Ya. apa cuma kayak yang kemben. Baju haram. Ya dibilang baju haram, celana Ya. gemes, apa Dibilang segala macam. pornografi. Dibilang pornografi. Itu kan kayak lucu gitu-gitu. sebenarnya. Jadi kayak aneh ya. Aneh nggak sih? Berarti besok kalau misalkan budaya Dayak yang bajunya terbuka, berarti Harus pornografi doang dong. Iya, harus ditutup coy. Harus Iya. pakai manset coy. Berarti Iya. besok kalau di TV-TV acara kayak tari-tarian sedayak tuh di Yang layar terbuka berarti di blur pornografi. semua Bang TV-nya. Blur semua tuh. Sensor gitu. Iya, benar. Iya, benar, ya, benar. memang ada lah beberapa daerah kita tuh yang pakainya tertutup kayak gitu kan, kayak mungkin yang di Sumatera, di Aceh kayak gitu dia memang Ya. kayak ada topinya. India. India pornografi. Beda ini kita ngomong Indonesia Oh, coy. iya, Indonesia. Ya. Ya. Tapi itu kayak lebih terbuka apa segala macam itu jadi kayak aneh ya. Mungkin apalagi sekarang tuh kayak KPI apa segala macam yang membatasi siaran-siaran di Indonesia itu mungkin harus agak lebih bijak juga dalam Iya, makanya. Masuk akal juga. Iya. Harus lebih masuk akal juga. jangan maksudnya dibeda-bedakan mungkin ya, sorry nih ya, mungkin yang kalau pakai kemben kayak gitu cewek yang dadanya agak-agak kecil kayak gitu kan mungkin nggak jadi ini, tapi kalau yang pakai agak toge-toge brutal TV brutal aja, gitu, di TV. pasti jadi masalah, pasti jadi masalah ya nggak sih? Kayak gini kan. Jadi kayak jangan dilihat tingkat pornografi itu dari seberapa panjang belahan dada yang dihasilkan, ya nggak sih? Makanya harus jelas lah. Harus jelas lah. Jadi kayak karena maksud atau kalau sekalian nih nggak usah dibatasin yang terlalu ketat gitu loh. Jadi orang-orang kalau mau berkarya, mau berseni itu juga nggak terlalu takut sama aturan, ya nggak sih? Berani Iya. ngeluarin tesnya. Itu dia. Orang sekarang seniman-seniman busana segala macam, fashionista itu segala macam mau bikin baju bingung coy. Bingung. Masa yang harus jadi model yang badannya proporsional terus? Apa kabar itu cewek-cewek gemuk bertetek besar itu kan? Makanya Dia jadi kayak nggak punya tempat kan? Makanya kayak seniman-seniman di Indonesia kan lebih banyak lari ke luar Indonesia Betul kan sekali sekarang. itu dia sayang Karena banget ya. itu di Indonesia dia tidak diterima, sedangkan dia di luar dia diterima banget karya dia gitu. Itu sayang sih sebenarnya. Betul banget sih. Sebenarnya orang-orang Indonesia tuh bagus-bagus. Iya, tesnya tuh juga nggak Cuman ya itu nggak kalah dikasih lah wadah. gitu. Mungkin dikasih wadah, tapi wadahnya itu terlalu sempit karena ini kasih wadah nih. Ini Iya. silakan berkarya di sini ya. Tapi di sini batasin. Iya. Akhirnya jadi kecil. Jadinya coy. segini. Jadi segini. Jadinya ya gitu, nggak Iya. mengeluarkan taste yang bener-bener. Nggak bisa ini ya, kita nggak bisa berkembang. Nggak bisa Inggrisnya berkembang. kita tuh nggak keluar. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Inggris itu kayak istilah di sini buat kayak rebel ya. gitu. Inggris itu adalah sebuah komunitasku. Artinya, kula pun penak ngeten iki. Inggris. Inggris. Ya semoga tapi kita nggak pernah bisa berhenti berkarya lah ya, kita nggak pernah bisa untuk terus mengeluarkan ekspresi kita, dan semoga itu jadi sebuah nilai dan bisa jadi pelajaran juga kali ya buat teman-teman di luar sana. Mungkin ada pesan-pesan kali dari Adi dan Fadli Ada. buat anak muda. Buat aku, kalau kalian suka ngelukis, ngegambar atau segala macem,
di bidang seni lah, gambar-gambar tuh. Kalian udah keluarin aja gambar-gambar kalian, ntar kalau ada orang ngomong apa, nyira apa segala macem, udah bodo amat. Yang penting udah kamu gambar aja ini. Beraniin aja. Beraniin ini dulu ya. karyaku, ya kalian suka monggo, nggak suka bodo amat. gitu. Bentuk Ya. pasar kalian sendiri. Bentuk pasar kalian sendiri. Dan mungkin perlu ditambahin juga berkarya, menggambar segala macam juga nggak cuma gambar doang gitu Iya. ya. Tapi ketika Iya. gimana caranya kita ngejual gambar tersebut, ya kan? Iya. Lebih mengenal ke diri sendiri gitu. Ah. Apa sih yang kita suka. Gimana caranya kita lebih, jangan ngegambar gitu-gitu doang, kalau bisa kalian lebih bisa ngembangin lah gambar Ya. kalian gitu. Karena di industri Bisa. sebenarnya yang butuh gambar karya kayak gitu banyak ya dia. Banyak. Bang. Banyak. Tapi kalau cuma gambar sesuai kesukaan hati tapi tidak mengikuti pasar, berat juga ya. Berat, itu Disitulah harus- tantangannya ah, ya iya. ketika masuk dunia profesional ya. Iya. Tadi udah ngalamin, Udah ngalamin. di deadline gambar gitu pasti ngalamin kan. Pernah Bang ngalamin. Udah tuh sampai dimaki-maki sama klien tuh udah sering, udah Ya. Iya. makanan sehari-hari lah. Jangan dilihat pada saat udah kerennya aja Iya, gitu. Tapi prosesnya itu ya, prosesnya gitu loh. prosesnya itu. Sama satu, kalau kalian berseni itu jangan dilihat dari pundi-pundi rupiahnya. Dilihat dari benar. hasil seni kalian, kepuasan Iya. kalian, ngeluarin tes kalian Iya. untuk ya udah ini aku berseni gitu. Iya, Ya, ibaratnya jangan- kalau pengen berkarya, ya udah tunjukin aja dulu Iya, karya tunjukin terbaik dulu kamu. karyanya. Ketika karya terbaik kamu itu sudah diterima orang-orang, nanti bukan kita lagi yang Iya. nyari duit, tapi Ya, duit tuh orang. datang ya, orang tuh udah Duit siap. yang kok orang-orang kita. yang Orang udah siap bayar kita untuk hasil karya kita. Iya, sendiri. kalau sekarang kan mungkin aku lihat kayak kebanyakan ketika orang pengen berkarya pasti mikirnya dulu kayak, aduh ketika aku mau bikin ini ada duitnya nggak? Iya. Nah, itu yang tuh bikin penyakit, tertahan. banyak penyakit anak muda zaman sekarang Iya. kayak gitu ya. Ini ada Maksudnya, uangnya enggak ya? Tunjukin aja dulu kualitas dirimu tuh seperti apa gitu loh. Ketika emang dirimu berkualitas, orang pasti bakalan bisa ngelihat kok Iya, kualitas betul dirimu tuh seperti sekali. apa kayak gitu loh. Karena dengan masalah-masalah seperti tadi, klien minta cepat, klien minta begini begitu, itu sebenarnya jadi lebih terasah lagi Iya, kita terasah ya. lagi. Nambah skill sebenarnya Nambah kayak skill gitu. lagi kan, kayak kita mau juga. nggak mau imajinasi kita digenjot. Karena kan kita kalau mau, Nah, itu karena kan dia kita tuh. mau nyari klien tuh nggak bisa milih-milih. Iya. Iya, betul sekali. Mana yang Macem-macem datang. karakter klien tuh seperti apa gitu loh. Nah, ketika kita banyak dapat klien yang berbagai macam karakter, kita bisa mempelajarin, oh karakter klien seperti ini tuh harus menghadapinya seperti ini. Betul sekali. Karakter yang seperti ini harus menghadapinya seperti ini, nggak bisa kita samain rata. Klien tuh kayak kita ngadepin cewek ya. Sama kita kalau ngadepin klien gitu, buat pelajaran kita jangan langsung kita bikin, klien kita minta, Mas aku pengen gambar ini, jangan kita langsung bikin. Kita lihat dulu dari segi kehidupan dia apa, pekerjaan Pribadi. mereka apa. Dia sukanya seperti apa. Terus kita kasih opsi nih dengan konsep kita yang nyesuaiin kehidupan si klien Iya. itu, cocok nggak? Itu pasti cocok kalau kita bisa paham sama Iya. si klien itu tersebut. Karena bagusnya kita belum tentu bagusnya di klien. Betul Iya. sekali. Kita harus bisa Dan memahami. bagusnya klien belum tentu juga kita enjoy Iya, ngerjainnya. itu benar. Tapi karena ketemu titik itulah kamu bisa sampai di titik sekarang, dipres oleh kondisi. Ya. Kalau dari Fadli sendiri gimana tuh? Kira-kira ada pesan nggak buat anak-anak muda zaman Ya sekarang? itu tadi yang udah aku jelasin, ketika pengen berkarya jangan mikirin dapat duitnya seberapa dulu. Tunjukin aja dulu kualitas diri kita. Kita suka seperti apa, kita pahamin setiap klien-klien kita seperti apa. Ketika kita sudah bisa menemukan titik yang emang kita bisa mengeluarkan emang kualitas diri potensi. kita, nanti tuh pasar tuh bakalan ngebentuk sendiri. Ketika ada customer yang tidak suka dengan yang karya seperti kita, oh berarti ini emang kita nggak bisa nih yang seperti ini. Paksakan seperti itu. Kita bisa membentuk pasar yang lain kayak gitu loh. Karena Sama, dengan perkembangan media sosial sekarang, orang lebih mudah untuk melihat juga ya. Iya. Kan? iya, Orang lebih bisa banyak membandingkan Iya. iya. satu sama lain. Kalau kita bisa jadi salah satu referensi mereka yang terlihat berbeda dan lebih baik, yang kayak dari tadi kita ceritakan bukan menjadi yang terbaik tapi lebih baik aja. Iya. Kita akan mendapatkan tempat Iya. di Iya. hal tersebut. Bentuk tesnya sendiri. Bentuk tesnya itu tersebut. Iya, gitu. Nah itu dia sahabat
TFS, obrolan kita hari ini tentang kemerdekaan, kebebasan, berkarya, melakukan seni-seni yang terinspirasi dari kehidupan. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga ya buat kita sama-sama menghadapi dunia yang semakin banyak peraturan. Jadi harus kita bisa struggle, survive, makin sempit wilayah kita untuk bisa berkarya, tapi jangan buat kita juga semakin sempit pikiran lah ya. Iya. Untuk bisa mengembangkan suatu hal. Oke, terima kasih buat teman-teman TFS yang udah dengerin obrolan kita kali ini tentang kemerdekaan, tentang kebebasan, berkarya. Semoga ini bisa jadi inspirasi lah ya buat teman-teman semua. Kalau ternyata hidup itu tidak seindah itu juga gitu. Kita di sini bukan tidak untuk mengajari, Tidak tapi kita mengajari, untuk sharing. sharing. Sharing Makanya aja. namanya TFS. Thanks for sharing. Dan kita juga nggak lupa ngucapin terima kasih kepada Elizon yang sudah berkolaborasi bersama kita, memberikan wadah kita untuk berkarya, Ya. menampung cerita-cerita dan kisah kita ya kan, Mensupport. mensupport juga, mendukung. Terima kasih banyak untuk Elizon. Dan terakhir kita ngucapin Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Segera sehat dan sembuh dari COVID ini. Amin. Amin. Pemerintahnya juga semakin solutif. Amin. Ngasih solusi nggak yang aneh-aneh. Ya. Supaya bisa diterima oleh masyarakatnya Ya. dan masyarakatnya pun juga semakin Sama-sama terbuka lah ya. nyaman. Sama-sama Sama-sama nyaman. Terbuka juga untuk segala hal-hal yang bikin Indonesia Ya. ini bisa lagi Kan merdeka. berkembang. Itu dia. Sama-sama merdeka dong. Harus sama-sama merdeka. Iya, gitu. Jangan sampai menjajah temannya sendiri. Iya, jangan sampai. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan dan semoga Indonesia bisa jadi lebih baik. Dirgahayu Indonesia ke-76, merdeka. Belum. Oh. Merdeka. Belum, Bang. Udah lah, yang penting merdeka dulu. Oke. Indonesia Ya, merdeka. merdeka. Merdeka.